Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Indonesia? Tentunya hari ini adalah hari yang baik untuk kita semua. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberikan kesehatan, kita diberikan kekuatan oleh Allah sehingga hari ini kita bisa beraktivitas kembali untuk melaksanakan tugas-tugas kita sebagai orang yang berprofesi masing-masing. Ada Pak sopir yang hari ini sedang mengemudikan kendaraannya, ada Pak pos yang sedang melaksanakan tugasnya mengirimkan barang, ada Pak polisi tentunya ya yang sekarang sedang mengatur lalu lintas jalan raya sehingga menyebabkan berdampak positif kepada lancarnya lalu lintas. Tak lupa juga salam saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru ya yang hari ini tengah menjalankan tugas di sekolah, di madrasah. Mudah-mudahan panjenengan diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan tugas untuk menjadikan para kader-kader bangsa ini siap untuk memimpin bangsa Indonesia. Para pecinta yang saya banggakan, hari ini Saliter Channel jumpa kembali dengan para pecinta untuk melanjutkan episode-episode yang akan kami bawakan. Oleh karenanya saya ucapkan salam literasi dan salam literasi. Oke, saya tepuk tangan. Insya Allah yang lain juga tepuk tangan. Ya, baik para pecinta yang saya hormati, sebagaimana yang janjikan saya minggu yang lalu, hari ini saya dapat tamu ya, yang luar biasa. Tamu ini sudah saya kontak 1 minggu yang lalu. Mudah-mudahan hari ini bisa datang. Seorang pemuda ganteng tentunya. Dia jauh datang dari salah satu pulau besar di Indonesia, Kalimantan. Waduh, luar biasa. Dari Balikpapan kalau tidak salah. Namanya Fajrian Nur. Nanti siapa Fajrian Nur ini akan kita banyak tanyakan. Dia adalah salah satu siswa pelajar di Madrasah Aliyah Negeri 2 Pasuruan yang berlokasi di Pondok Pesantren Terpadu Alias ini. Dia ternyata hafal Al-Quran 30 juz. Wah, luar biasa ini. Jadi tidak banyak siswa-siswa itu yang mampu menghafalkan Al-Quran sehingga 30 juz. Nah, Fajrian Nur ini sudah didaulat ya, kemarin sudah tasyakuri ya, sudah diresmikan sebagai pelajar santri di MAN 2 Pasuruan yang memiliki tagline, yang memiliki branding madrasah tahfidz berliterasi. Ternyata banyak menghasilkan siswa-siswa yang hafal Al-Quran. Salah satunya adalah Fajrian Nur. Oke, saya tunggu apakah beliau sudah hadir. Ternyata sudah hadir. Ya, alhamdulillah. Silakan Mas Fajrian Nur. Oke, para pemirsa, para pecinta, rupanya Mas Fajrian Nur sudah hadir di depan kita. Nah, monggo Mas Fajrian Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, tampilannya ganteng sekali ya. Wah, silakan duduk Mas Fajrian Nur ya. Kita ngobrol ya, bincang sehat berkaitan dengan aktivitas Mas Fajrian Nur ya. Ya, kita memang kondisi sekarang masih pandemi ya Mas Fajrian ya. Baik, Mas Fajrian Nur, apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat walafiat ya. Mas Fajrian Nur, saya ini pertama mengucapkan selamat ya atas prestasi Anda yang sudah berhasil menghafalkan Al-Quran 30 juz.
ini luar biasa ya. Jadi tidak banyak orang yang bisa mempunyai kemampuan ini. Nah, oleh karenanya para pecinta itu kepingin tahu bagaimana sih caranya itu menghafalkan Al-Quran sampai 30 juz ya, dengan seusia yang seperti ini. Nah, usia Anda berapa sekarang? Sekarang 16 tahun baru hari. 16 ya, 16. Usia 16 sudah hafal Quran. Meskipun ya kita tidak bisa melawan Imam Syafi'i. 6 tahun sudah hafal Quran ya. Tapi luar biasa 16 tahun hafal Al-Quran. Nah, tolong Mas Fadrian Nur bercerita. Tapi sebelum bercerita, boleh dong Anda ini mengenalkan diri, dari mana, nama lengkapnya siapa, bisa orang tuanya siapa, asal dari mana, kemudian sekarang sekolah di mana, bisa diceritain. Ayo Mas Fadrian Nur, silakan. Saya ingin mendengarnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya sendiri Muhammad Fadrian Nur, panggilannya biasa dipanggil Fadrian. Nah, saya kelahiran Balikpapan 1 Februari 2006, yang kebetulan Februari ini juga baru umur 16 tahun. Iya, iya. Orang tua saya sebenarnya bukan asli Kalimantan, melainkan beliau adalah asli Madura, Bangkalan. Oh, orang Madura ya, Madura. Gimana ceritanya kok bisa ke Balikpapan ini? Nah, ceritanya pas waktu mondok dulu di pondok, itu beliau dijodohkan sama kiainya. Kemudian setelah itu sama kiainya diperintah untuk merantau, tepatnya di Kalimantan. Iya. Nah, kemungkinan karena beliau percaya dengan omongan kiainya tersebut, tanpa basa-basi, walaupun ada uang hutang dicarikan, langsung beliau berangkat ke Balikpapan, tepatnya Pulau Kalimantan, dengan tanpa ragu. Supaya suara bisa didengar sempurna oleh para pecinta, dicopot aja nggak apa-apa, tapi agak mundur jarak 1,5 meter dengan saya ya. Saya tidak lepas dulu ya. Nah, supaya pecinta itu bisa mendengar suara Anda. Nah, tadi diceritakan bahwa orang tuanya diminta merantau ke Kalimantan ya, untuk bisa mondok ya. Nah, kemudian sampai di Pasuruan, di Pondok Pesantren Terpadu yang di dalamnya ada Mandua Pasuruan, itu ceritanya bagaimana? Apakah kepingin mondok dan di madrasah negeri, atau sebaliknya madrasah negeri sambil mondok? Oh, diceritakan. Nah, saya ini mondok pertama dari Sanawiyah, tepatnya Madrasah Sanawiyah Al Sini. Pas SMP, saya ini dari dulu ingin sekali mondok, karena di keluarga saya, mbak, kakak ini tidak sampai meluluskan pondoknya. Dalam artian boyong tidak pada saatnya. Oh gitu. Kemudian kalau saya dapat dari sini dikasih tahu, dapat informasi dari alumni ada sini yang mungkin di Balikpapan. Ternyata karena saya ada 1-2 orang. Nah, saya disuruh pilih sama orang tua, mau mondok di mana, di rumah atau di Jawa. Maksudnya mondok di rumah, mondok di Balikpapan gitu ya? Di Balikpapan atau mondok di Jawa. Kemudian saya itu masih belum bisa menjawabnya karena tabrakan pas waktu itu ada UNBK SD kelas 6 tepatnya. Setelah UNBK saya mikir-mikir lagi, saya yakinkan bahwasannya saya ingin mondok di alias ini, tepatnya di Pasuruan, Jawa Timur. Kenapa seperti itu? Karena selain saya mau belajar agama umum, saya juga ingin mempelajari budaya Jawa Timur ini sendiri. Ada apa kok menarik ingin mempelajari budaya Jawa Timur? Ya. Apa? Karena kalau Jawa Timur itu kayaknya
budayanya yang menonjol di Kalimantan Timur. Apanya itu? Budaya apa yang menonjol? Contohnya seperti tariannya reog. Kemudian iya. budayanya seperti kalau ada pernikahan istilahnya apa itu? Kemudian yang ada adat pernikahan gitu ya, yang harus diikuti. Terus? Kemudian saya ini mengakui sendiri orang Jawa ini perilakunya lemah, lembut, timbang orang Kalimantan. Jangan begitu ya. Jadi ada diskriminasi itu ya. Jadi tepuk tangan juga oleh orang Jawa ya, yang ternyata dipuji oleh orang Balikpapan ya, bahwa orang Jawa itu terkenal santun ya. Nah, ini adalah budaya yang harus dikembangkan, dipertahankan. Nah, nanti dibawa ya ke Kalimantan ya, ke Balikpapan. Nah, apa motivasi Anda masuk ke Madrasah Aliyah Negeri 2 Pasuruan? Masuk ke Madrasah 2 Aliyah Negeri 2 Pasuruan ini, saya termotivasi karena Madrasah Aliyah Negeri 2 Pasuruan ini banyak prestasinya, terutama dalam bidang qiraatul kutub, literasi, pidato bahasa Arab, Inggris. Nah, saya termotivasi dari situ karena saya ingin mengembangkan bakat saya. Nah, menjadi santri yang berprestasi. Nah, Alhamdulillah ya. Lanjut. Setelah itu saya selain ingin meneruskan prestasi saya diperintah oleh Yai Mujib Imron, pengasuh pondok pesantren Sepadan Alias ini. Pas saya waktu kelas 9 itu saya soal, Yai, mohon maaf saya ini mau minta petunjuk di mana kira-kira. Kemudian Yai Mujib sendiri berkata, kamu ahli di bidang apa? Saya bilang, saya tidak ahli sains, saya cuman ahli ya seperti pidato. Terus hafalan, kebetulan waktu itu saya belum hafal Al-Quran. Kemudian kebetulan pada saat itu saya hafalan Imriti, kitab Imriti Nahwu. Intinya Kiai kemudian? Nah, kemudian Yai tanpa omong panjang, beliau langsung memutuskan, wes sekarang kamu ikhtiar, berdoa, usaha, sebagaimana sekiranya kamu bisa masuk MAN 2 Pasuruan. Ya. Jadi Mas Fadzian Nur ini di samping memang memilih aliyah itu bukan karena negeri ya. Pertama karena banyak prestasinya, MAN 2 Pasuruan. Dia kepingin prestasi. Nah, tetapi karena beliau punya kiai yang sangat dihormati, minta petunjuk, ternyata petunjuk kiai sesuai dengan keinginan ya. Masuk MAN 2 Pasuruan. Alhamdulillah. Begitu masuk MAN 2 Pasuruan, begitu diterima dan mengembangkan diri kemampuannya ya, karena saya lihat Mas Fadzian Nur ini di literasinya cukup menonjol. Nah, sehingga ada beberapa yang dikuasai, pidato bahasa Inggris ya. Kemudian ternyata dia juga penghafal Al-Quran, yang salah satu dari program unggulan MAN 2 Pasuruan adalah tahfidzul Quran. Nah, ternyata Mas Fadzian mampu di situ. Nah, bisa diceritakan Mas Fadzian, kenapa kok akhirnya bisa berhasil di hafalan 30 juz? Awal hafalan Al-Quran itu saya tidak ada niatan sedikit pun bersedih hati, cuman saya itu lihat kedua orang tua saya pada waktu Ramadan. Nah, kebetulan kan kalau waktu Ramadan itu di RCTI kalau nggak salah itu ada Hafidz Cilik Indonesia. Nah, itu mohon maaf sebelumnya, saya bukan menjelek-jelekan fisik. Orang tua saya pas menonton Hafidz Cilik itu, beliau berkata, kapan ya anak saya bisa seperti ini? Sedangkan anak saya normal, tidak dalam artian tidak cacat. Nah, sedangkan anak itu yang hafal 30 juz, beliau cacat, lumpuh. Dari situ saya yang ada di pinggirnya main HP saya langsung saya taruh, langsung saya berpikir dari situ.
luar biasa. Ya, terus? Berpikir dalam hati saya langsung berkata, saya harus berubah. Kalau berpendok, saya harus berubah. Nah, dari situ saya mengurangi, kan saya sering main ML, Mobile Legends. Nah, saya sering jalan-jalan sama teman. Saya kurangi dari situ, perlahan saya kurangi. Nah, gunanya apa? Saya melancarkan dari juz 1 sampai 30. Saya istiqomahkan satu hari 10 juz. Satu hari 10 juz untuk membaca ya. Nah, membaca binador. Binador. Dengan melihat binador itu ya, tidak langsung hafal tapi dimulai dari situ. Jadi belajar dari keinginan dan harapan orang tua ya. Alhamdulillah, inilah kita contoh ya. Mas Fajian Nur ini sangat menghormati orang tuanya ketika orang tuanya berharap supaya ada anaknya yang normal, mampu bisa menghafal Al-Quran. Oke, lanjut. Kemudian bagaimana kok bisa hafal? Kemudian dari situ saya berangkat pondok. Saya nggak bilang ke orang tua bahwasanya, Pak, Bu, saya mau ikut program tahfidz Quran di Al-Yasin. Saya nggak bilang. Saya mau menunjukkan bahwasanya saya bisa. Dari situ saya menata niat saya kembali di pondok. Saya yang awalnya nggak rajin, saya ingat terus benaknya saya harus bisa menghafal dari tahfidz 30 juz. Terus setelah itu saya mencoba sharing sama teman tahfidz yang kebetulan saat itu tahfidznya di Al-Yasin yang laki-laki itu masih sedikit. Iya, sekarang ya. Terus? Nah, saya tanya bagaimana cara hafal yang cepat, terus bagaimana caranya murojaah ketika banyak, terus bagaimana caranya menjaganya. Di situ saya murojaah, alhamdulillah saya dapat sedikit petunjuk. Nah, kemudian saya mulai menghafalkan dari titik nol, yakni saya menghafalkan dari juz 30 dulu amma ya tasalun sampai Anas. Kemudian selesai saya menghafalkan dari Alif Lam Mim Al-Baqarah. Nah, yang juz 30 itu diselesaikan berapa saat itu? 7 hari seminggu. 7 hari, ya 7 hari hafal ya? Hafal juz yang ke-30. Wah, luar biasa. Itu di kelas berapa ya? Itu pas sebelum masuk kan pas itu kan masih libur, ada jangka liburnya berapa bulan karena ada pandemi yang masih levelnya masih mulai itu. Masih tinggi ya? Sudah tinggi ya? Sudah tinggi ya. Nah, itu saya mulai menekuni Quran saya. Kemudian daripada itu saya daftar ke tahfidz, tepatnya di asrama B. Saya berkoordinasi dan di situ ada Ustadz Hafid. Hafid, beliau itu ketika sampean di kelas MTS kelas 9 ya? Ya. Kelas 9. Baru lulus. Baru lulus. Nah, kemudian ketika sudah masuk kelas 10 2 Pasuruan, itu modal hafalnya berapa? Modal hafalnya baru 3. Oh, baru 3? 3 juz. 3 juz di tahun berapa itu? Di tahun 2021. 2021 bulan Mei itu baru 3 juz baru masuk. Sekarang kelas 10. Kelas 10. Aduh, ini 10 tahun ya? 10 bulan. 10 bulan pemirsa ya, pecinta saliter yang saya hormati. Jadi 10 bulan itu sudah bisa menghafal Al-Quran 27 juz ya. Iya kan? 27 juz karena modalnya sudah 3 juz. Nah, itu gimana caranya bisa hafal? Saya enggak tiba-tiba langsung hafal banyak. Saya perlahan-perlahan karena kan kalau sedikit jadi bukit kekuatan kan. Nah, saya pegang betul omongan dari Gus, yaitu Gus Burhan Kholis. Mas, yang penting istiqomah dan sabar. Itu kuncinya anak. Istiqomah dan sabar. Itu kunci tahfidzul Quran ya. Saya banyak mendapatkan olokan, ejekan dari teman-teman. Soal lagi terus. Dapat ejekan terus. Percuma kalau orang tuanya nggak tahfidz tapi anaknya tahfidz nggak kira sukses. Seperti itu. Iya. Tapi saya tetap 2 itu. Pegangan 2 yaitu sabar dan istiqomah. Sabar dan istiqomah kuncinya para pecinta saliter yang saya hormati ya. Terus
dari itu saya ejekannya teman itu saya simpan di hati, terus kemudian jadi penyemangat ya. Ya, semangat. Saya bilang dari hati saya, lihat habis ini saya setelah setahun, kamu pasti bakal minta maaf ke saya begitu. Wah, luar biasa. Akhirnya kemudian seminggu yang kemarin dikukuhkan menjadi penghafal Al-Quran 30 juz ya. Ya. Alhamdulillah. Nah ini sudah dapat uang pembinaan dari Man Gawasuran ya? Sudah. Ya, berapa kali? Baru dapat satu kali. Satu kali ya? Ya. Satu kali di semester pertama itu sebanyak 23 juz. 24. Oh, 24 juz ya. Nanti oleh Madrasah Aliyah Negeri 2 Pasuruan karena sini sudah tuntas akan mendapatkan uang pembinaan kembali ya. Ya, karena sudah berhasil 30 juz. Ya, para pencinta saliter, ini adalah fakta yang tidak bisa kita pungkiri ya, karena Madrasah Aliyah punya program tahfidzul Quran sehingga kita bisa bersinergis bekerjasama dengan pondok untuk menciptakan anak-anak tahfidz Al-Quran yang menjadi kebanggaan Madrasah Aliyah Negeri 2 Pasuruan. Termasuk diantaranya adalah baca kitab. Nah, rupanya ada banyak siswa kita, siswa Man 2 Pasuruan yang hafal Quran. Salah satunya adalah Mas Fajrian Nur. Mas Fajrian Nur, apa sih motivasinya? Sehingga kamu kepingin hafal Quran? Apakah kepingin jadi orang yang hebat, alim atau gimana? Motivasi saya ingin membahagiakan orang tua itu yang penting pertama, karena saya ingat gitu yang ya? awal itu kata-katanya. Jadi, yang kedua saya ingin membahagiakan guru. Wah, alhamdulillah, luar biasa. Jadi motivasi dari Mas Fajrian Nur hafal Quran itu adalah ingin membahagiakan orang tua. Ini luar biasa. Mas Fajrian bisa ditiru oleh para pecinta saliter yang saya hormati. Jadi bahagiakan orang tua ya, sesuai dengan kemauan Anda. Nah, kebetulan Mas Fajrian Nur punya niatan kuat sejak awal kepingin hafal Al-Quran sehingga orang tuanya bangga. Saya dengar orang tuanya sedang sakit, Pak. Iya, sakit. Sakit ya? Sakit apa bapaknya? Yang sakit ibu. Oh, ibu. Kalau bapak sehat? Alhamdulillah. Ya. Ibu sudah mendengar kalau sama sudah hafal 30 juz? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa menjadi obat ya. Jadi insya Allah dengan hafalnya sampai orang tua begitu bangga ya, sehingga menjadi motivasi dan bisa menyembuhkan sakitnya ya. Nah, ini para pecinta saliter yang saya banggakan. Nah, inilah contoh anak bangsa yang sudah berhasil hafal Al-Quran 30 juz. Motivasinya adalah untuk membahagiakan orang tua dan membahagiakan para guru-gurunya. Ini sebuah niatan yang tulus yang harus menjadi pemicu dan pemacu bagi kita bahwa kita bisa berperan menjadi orang yang membuat orang lain berhasil. Mas Fajrian, sebelum kita akhiri pertemuan kali ini ya, apa motivasi yang bisa diberikan kepada teman sebaya Anda ya, baik yang satu madrasah ataupun para pecinta saliter ya, salam literasi yang sudah mulai 2 kali tayang ini bisa mendengar. Silakan. Mungkin motivasi saya buat para teman-teman saya, ayo yang semangat dalam menghafalkan, entah itu menghafalkan kitab atau menghafalkan Quran, karena ada firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Ankabut Bismillahirrahmanirrahim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang artinya ketika kamu betul-betul berusaha, nahdiyannahum, itu ada kata nahdiyannahum subulana, maka akan saya tunjukkan jalannya bagimu, untukmu. Dari situ. Luar biasa. Oke. Lanjut. Kemudian ada dikuatkan hadis, man jadda wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka akan berhasil. Nah, jadi hafal Quran tidak harus melihat nasab. Apakah orang tua kita hafal Quran atau enggak, tidak harus. Memang kemauan ini, kesuksesan ini dari kita sendiri, bukan dari melihat dari orang tua. Nah, kemudian
hilangkanlah sifat malas dari diri kita. Hilangkan sifat malas. Karena sifat malas ini seakan-akan tiba pada saatnya, tidak disangka-sangka tiba-tiba langsung datang. Hilangkanlah sifat malas. Kembalilah kepada tujuan kita, yakni thalabul ilm, mencari ilmu. Mencari ilmu. Oke. Baik, yang terakhir apa yang mau Anda sumbangkan kepada negara, kepada bangsa ini? Ini cita-cita ya. Iya. Saya rencana ini mau membanggakan, mengharumkan nama NKRI Indonesia dalam kategori tahfidz. Masya Allah, para pecinta saliter yang saya hormati, yang saya banggakan, ini sebuah ungkapan yang tulus dari Mas Fazrian Nur. Dia kepingin membanggakan negara kesatuan Republik Indonesia dari sisi tahfidzul Quran. Ya, hari ini memang sangat dibutuhkan banyak orang untuk penghafal Al-Quran, terutama tidak hanya sekedar hafal Al-Quran, tetapi punya akhlak Al-Quran, punya perilaku Al-Quran, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang punya peradaban tinggi. Luar biasa ya. Oleh karena itu jangan kecil hati, siapapun bisa. Tadi ada kalimat lana dianna subulana, Allah akan memberikan jalan kemudahan, petunjuk yang tepat untuk siapa saja yang mau bersungguh-sungguh. Nah, ini para sahabat dan pecinta saliter dimanapun Anda berada, pengalaman hari ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Terima kasih kepada Mas Fazrian Nur yang mau hadir di Saliter Channel kita. Mudah-mudahan nanti di pekan-pekan yang akan datang kami akan banyak mengundang lagi teman-teman yang sukses, termasuk yang dari tahfidzul Quran akan kita datangkan kembali ya, karena tidak hanya Fazrian Nur, ada banyak di Man 2 Pasuruan. Oleh karena itu bagi para pecinta yang kepingin hafal Quran, ya datang saja ke Man 2 Pasuruan, begitu sih. Baik, terima kasih atas kehadiran dari Mas Fazrian Nur dan juga pemirsa Indonesia yang hari ini bisa bersama-sama kami untuk berbincang-bincang, mendengarkan bincang sehat kita. Khususnya episode kali ini kita mengundang para tahfidzul Quran untuk mengajak anak-anak bangsa untuk mengikuti jejak Mas Fazrian Nur. Terima kasih Mas Fazrian ya. Terima kasih, mudah-mudahan Anda diberikan berkah ya. Terima kasih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta saliter Indonesia, hari ini sudah kita tuntaskan episode kedua. Kita menghadirkan Mas Fazrian Nur, penghafal Al-Quran, siswa Man 2 Pasuruan. Dia hafal 30 juz, asal dari Balikpapan, Kalimantan Selatan ya. Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat untuk Indonesia dan memberikan maslahat kepada semuanya. Saya akhiri pertemuan hari ini dengan ucapan salam literasi, dan salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.